Asli gue ikutan lemes banget sih baca berita yang satu ini. Bayangin aja ya, ada seorang perempuan penunggu pasien di rumah sakit yang lagi nunggu bapaknya di ICU untuk operasi, malah diperkaos sama seorang dokter spesialis di Bandung. Sumpah ya, iblis aja pasti minder banget sih ngelihat kelakuan dokter bejat yang satu ini. Jadi kasus ini tuh terjadi pada tanggal 16 Maret 2025 kemarin. Kronologinya begini, ada bapak-bapak yang sedang dirawat di ICU RSHS Bandung dan didampingin anak perempuannya berinisial H. Nah, bapak si H ini mau melakukan operasi dan perlu tambahan darah. Singkat cerita, ada seorang dokter anestesi berinisial P berusia 31 tahun yang ngajak si korban ini ke gedung baru lantai 5 rumah sakit tersebut untuk cross match. Nah, jadi si cross match ini tuh suatu jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan transfusi darah. Tujuannya ini adalah untuk melihat apakah darah dari si pendonor ini cocok dengan penerima atau enggak. Nah, singkat cerita, si korban ini disuruh ganti baju dan akhirnya proses cross match pun dilakukan dengan diawali dibius terlebih dahulu. Ini tuh kejadiannya sekitar tengah malam ya, dan si pelaku ini nunggu korban sampai bangun sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Sampai pada akhirnya ketika si korban ini pun bangun dan juga siuman, pas sadar keluar ruangan dengan kondisi sempoyongan. Ya, setelah proses cross match yang dilakukan itu, si korban ini ngeluh sakit, bukan cuma di tangan tapi juga di bagian kemaluannya. Akhirnya si korban ini minta visum ya ke SPOG. Dan diketahuilah ada bekas di kemaluan korban ini. Sampai pada akhirnya ya, saat kejadian korban ini tuh belum berani speak up. Sampai pada akhirnya kasus ini tuh dibantu up sama dokter Mirza di akun pribadinya. Dan kalian tahu si pelaku ini diketahui juga ya sedang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis. Yang bikin mirisnya lagi ya dan juga nyesek banget, pada tanggal 28 Maret kemarin infonya ayah korban ini meninggal dunia. Sumpah ya, gue tuh nggak ngerti lagi ya sama kelakuan dokter bejat yang satu ini. Udah dikasih posisi enak, punya istri cantik, masih aja bertingkah. Masalahnya gini ya, dari kelakuan si oknum dokter bejat yang satu ini bikin orang-orang akhirnya punya trust issue nggak sih sama dokter kalau begini ceritanya? Ya nggak sih? Sumpah ya, kasus ini tuh harus tetap dikawal guys, supaya pelakunya ini dapat hukuman seberat-beratnya. Karena sampai detik ini belum ada update vonis yang jelas nih tentang kasus ini. Netizen, kita kawal terus ya kasus ini, jangan sampai lolos atau sampai redup. Guys, peristiwa yang menggemparkan terjadi di lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung pada bulan Maret 2025 yang lalu. Pelaku langsung ditangkap pada 28 Maret 2025. Apa motif sebenarnya pelaku? Dan ini jawaban dari Polda Jawa Barat soal motif pelaku. Pelaku ternyata setelah berkeluarga dan memiliki seorang istri. Polisi telah menahan pelaku. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Lantas, seperti apa saja kronologi dari peristiwa yang menggemparkan tersebut? Simak video yang berikut ini. Kami sampaikan bahwa untuk modus operandi dari tersangka PAP adalah dokter pelajar dari salah satu universitas di Kabupaten Sumedang yang sedang mengambil spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Modus tersangka PAP yaitu melakukan pengecekan darah terhadap keluarga pasien, yang mana korban merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tidak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri.
Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak yang sesuai dengan KTP dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta. Alamat Kota Bandung. Gue nggak habis fikri kejadian memalukan kayak gini dilakukan oleh kakak kelas gue sendiri. Oke, ini harus banget gue bahas. Buat yang belum tahu atau belum paham sama berita ini, gue kasih tahu kronologinya. So welcome back guys to another episode of Kasih Tahu Fun. But before that, trigger warning dulu, karena mungkin pembahasan gue kali ini bisa menjadi sensitif untuk beberapa orang. Oke, so lagi geger, dokter PPDS Anestesi Universitas Pajajaran diduga memperkosa seorang perempuan di dalam rumah sakit. Dan anehnya, yang menjadi korban itu bukan pasien, melainkan cuman penjaga dari pasien. Usut punya usut, ternyata korban itu sedang menjaga ayahnya yang lagi di rumah sakit, di ruang ICU. Ceritanya ini papanya udah kritis dan membutuhkan darah. Jadi anaknya memerlukan uji cross match untuk tahu nih darahnya cocok apa enggak. Nah, si pelaku dokter yang berinisial P ini bilang cross matchnya sama saya aja biar prosesnya cepet. Ya udah, korban disuruh ke gedung lantai 7 yang which is itu gedung masih baru dan masih kosong, dan disuruh untuk ganti baju pasien dan dia diinfus. Padahal sebenarnya cross match itu gak perlu sampai selebay itu, dan mungkin dia nggak ngerti prosedur dari cross matchnya, jadi dia manut-manut aja. Saat itulah si dokter P melancarkan aksinya. Dia itu memasukkan obat bius lah, sehingga korban jadi nggak sadar, dan pas dia bangun dia ngerasa nih, kok yang sakit bukan cuman daerah yang diinfus, juga sakit. Makanya dia visum, ternyata ada bekas cairan dan juga yang berceceran di lantai. Dan kalian tahu apa? Papa dari korban akhirnya meninggal. Gila. Anaknya di dan papanya meninggal. Wah, gatel kepala gue Gak bisa marah-marah guys. Di sini tuh violation, ngerti gak sih? Itu parah banget sih. Lo parah banget. Sampai sekarang detik ini gue masih nggak nyangka. And yes, you heard me right. Awal gue bilang dia kakak kelas gue. Gue satu sekolah sama dia waktu gue SD, dia udah SMA. I know his family. Padahal menurut gue, as someone that knows him, he comes from a good family. Even papanya juga dokter. And you have a wife. You have a pretty wife. I think you have something in your brain. Karena who's in their right mind mau throw all away every potential that has been given to you. Keluarganya berduit, lengkap, istrinya cantik, sekolah dokter. Ya apa-apa lagi. Cuman buat kesenangan semenit doang, you throw it all away. Perkembangannya dia sudah ditahan, alhamdulillah. Tapi so far yang gue dengar dia hanya di ban dari kampus, tapi belum ada cabutan surat izin gitu deh. Gue kasih tahu ya, please blacklist orang ini. Orang ini tidak layak untuk menjadi dokter, apapun itu. Dokter umum, dokter spesialis, dokter apapun. Pokoknya tenaga medis, especially dokter itu ya, mereka itu punya privilege untuk menyentuh badan kita. Jadi untuk orang-orang seperti itu, please jangan dikasih lolos. Memalukan.